Halo netizen, ini adalah all new Daihatsu Xenia. Nah, ini adalah yang varian 1300cc R ADS atau Astra Daihatsu Styling. Nah, sebelumnya kita udah pernah review ya yang versi 1500cc ASA. Kalau yang ini ada yang varian 1300cc-nya. Nah, dari sini udah kelihatan banget ya kalau yang 1300cc itu tetap sporty, dan di varian yang ADS ini juga tetap ada body kitnya, terutama di bagian depan. Jadi masih ada body kit dengan aksen hitam dan merah itu di pojokannya. Cuma kalau kita lihat ke mukanya, yang versi 1300cc ini dia nggak ada list merahnya ya di bagian grill dan lampu. Kalau yang 1500cc itu kan dia ada list merahnya. Tapi lampunya tetap sama, dia masih full LED, nggak ada bohlam yang masih halogen, kecuali fog lampnya yang memang masih halogen. Lanjut ke bagian samping, velgnya juga lebih kecil ya kalau yang varian 1300cc. Di sini velgnya itu 15 inci dengan ban ukuran 185 65 R15, dan dia motif velgnya itu dia single tone gunmetal seperti ini aja ya. Untuk rem, dia disc brake di depan, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS dan EBD juga. Di bagian samping ada side skirt dengan list merah dan ada emblem ADS di bawah pintu belakang sana. Untuk spion juga masih sama. Cuma untuk yang varian 1300cc ini dia nggak ada lampu sen di bagian luarnya ya, dan tetap bisa dilipat secara elektrik. Handle juga nggak ada akses keyless-nya. Terus di bagian atas ada talang air dengan logo Xenia di belakang sini. Untuk rem belakang semua Xenia dia remnya tromol. Lanjut ke belakang. Nah, kalau di belakang ini juga Xenia yang tipe ADS ini juga sporty banget ya. Selain di bagian bawah itu ada body kit yang ada aksen diffuser keren ini, dia juga ada garnish di bagian tengah pintu bagasi. Jadi dia kesannya nyambungin lampu kiri dan lampu kanan. Dan untuk lampu belakangnya juga sama ya, dia full LED, nggak ada yang bohlam. Di bagian bawah sini ada emblem Xenia, di sebelah kiri ada emblem variannya, ini varian R, dan ada emblem Dual VVT-i. Kalau yang transmisi otomatis dia ada emblem CVT di bagian bawahnya. Udah dapat kamera mundur juga, di bagian kaca ada wiper, belum ada defogger, dan ada high mode stop lamp di dalam. Ada antena shark fin juga di sisi luar, dan sensor parkir ada 2 titik ya. Sekarang kita lihat ke bagasinya, dia tombolnya elektrik. Nah, ini bagasi kalau jok baris ketiganya lagi ditegakin, jadi lumayan lega dan beda banget sama Xenia sebelumnya yang masih model jok di tumble gitu ya. Sekarang dia model pelipatannya itu tetap 50-50, tapi dia model itu flat floor yang rata lantai sampai ke baris kedua. Dan dia juga ada sofa mode ya, yang bisa membuat jok ini terasa seperti duduk di sofa atau lounge yang panjang gitu ya. Di sebelah kiri tetap ada lampu bagasi, ada tempat penyimpanan terbuka di kiri, dan di bagian bawah lantai bagasi ada ini ya, tempat penyimpanan dengan tempat dongkrak yang dedicated di sebelah kanan. Oke, yuk sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Xenia 1300cc ini ya. Nah, untuk mesinnya sama seperti Xenia 1300cc yang generasi sebelumnya ya. 1 NRVE 1300cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi Dual VVT-i. Tenaga juga masih sama, 97 PS dengan torsi sekitar 120-an Nm. Dan kalau yang sekarang dia posisinya melintang ya, karena Xenia generasi ketiga ini menggunakan platform DNGA baru yang sekarang menggunakan layout front wheel drive atau penggerak roda depan. Untuk pilihan transmisi, manualnya tetap sama 5 percepatan, dan sekarang otomatisnya menggunakan transmisi CVT. Untuk ruang mesin ya tetap rapi versi Xenia sih ya. Jadi masih agak seliuran sih emang kabel-kabelnya, tapi ya masih cukup oke, masih bisa dimaklumi untuk sebuah low MPV ya. Tapi untuk di bagian kap dia belum dikasih insulator atau peredam. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya dari all new Daihatsu Xenia yang varian R1300 ADS ini ya. Untuk jok dia masih mirip seperti yang versi 1500cc ADS, jadi joknya itu sama-sama fabric, dan kalau yang varian ADS itu dia ada aksen
jahitan merah seperti ini dan piping merah di tengahnya. Tapi kalau yang versi 1300 dia pengaturannya cuman recline dan sliding aja, nggak ada height adjuster kayak varian 1500 cc. Di bagian sini ada tuas pembuka tangki, dan untuk yang varian ADS ini juga ada karpet 3 dimensi dengan emboss logo ADS. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya aja yuk. Nah, untuk di interior dari Xenia yang 1300 cc ADS ini juga masih mirip seperti yang 1500 cc ADS yang pernah kita review ya. Setirnya juga bentuknya masih sama, dia belum dilapis kulit, dan kalau yang 1300 cc dia nggak ada list warna silver di bagian sini ya. Nah, kalau di pengaturannya dia tilt aja, belum tilt teleskopik ya. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio dan ada tombol pengaturan MID, ada angka tutup telepon dan voice command. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi, sama ada tombol trip meter untuk di instrument cluster. Nah, instrument clusternya juga mirip seperti yang ada di varian 1500 cc ya. Jadi di tengahnya itu udah ada MID digital yang soalnya kita nggak bisa akses ya karena lagi nggak ada kuncinya, dan infonya juga lumayan lengkap gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu isinya kayak apa, bisa lihat video gue tentang Xenia yang 1500 cc yang pernah gue upload sebelumnya ya. Lanjut, di belakang setir ada switch lampu, tapi dia belum ada mode otomatisnya, dan ada switch lampu kabut. Di sebelah kiri ada switch wiper depan dan belakang. Di sebelah kanan ada ventilasi AC. Nah, kalau yang 1300 cc ini dia nggak ada list merah di adjusternya sini ya, tapi di bagian dashboard tetap ada, masih ada cup holder di bagian depan sini di sisi pengemudi, dan ada tombol ionizer untuk varian yang ADS. Nah, di bagian bawah juga ada tuas pembuka kap mesin, dan ada laci kecil di bagian sini. Pedalnya masih model gantung semua, dan yang manual ini nggak ada footrest ya. Untuk di bagian door trim ini full plastik, dan door handle-nya kalau yang varian 1300 ini dia hitam ya, bukan chrome. Ada switch pengaturan spion yang pelipatannya sudah otomatis, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi. Ada window lock juga, ada 2 buah cup holder dan door pocket, sama ada speaker, plus tweeternya ada di pojokan dashboard. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang polos. Spion tengah sekarang akhirnya udah model manual dimming. Ada lampu baca di sebelah kiri juga, dan ada sun visor kiri yang ada cerminnya. Ada grab handle di sebelah kiri, seatbelt belum bisa naik turun, tapi head restraint-nya bisa diatur naik turun. Head unit juga ini model floating gini ya, desainnya kurang lebih fiturnya mirip seperti yang ada di R1500cc ADS, dan gue udah pernah bahas di review Xenia sebelumnya. Buat kalian pengen tahu isinya seperti apa, bisa lihat di video itu aja. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC, dan sama nih seperti yang di sisi pengemudi, adjuster ventilasinya tuh nggak ada list merahnya. Kalau yang di 1500cc itu ada tombol hazard di tengahnya. Panel AC juga dia digital. Di sini untuk fan speed, temperaturnya cuma buat dingin atau nggak dingin doang. Mode AC, max cool, dan sirkulasi udara. Di bagian bawah ada card holder, dan walaupun dia 1300cc ya, dia masih tetap menggunakan keyless yang ada engine start buttonnya. Walaupun di sisi luar tadi nggak ada smart entry-nya ya. Ada colokan USB, tempat penyimpanan di sini, dan di sini ya kebetulan yang manual 5 percepatan ya. Shifter yang baru ini juga jauh lebih enak dibandingin yang sebelumnya. Sekarang rasanya itu kayak di Daihatsu Rocky gitu ya, enak gitu, nggak kayak Xenia sebelumnya. Ada parking brake. Di tengah sini ada tempat penyimpanan kecil yang nggak tahu buat apa, dan ada power outlet 12 volt. Untuk konsol box di sini juga lumayan panjang, bisa jadi armrest walaupun dia plastik ya. Dan di dalamnya ini ada ruang penyimpanan, ada laci penyimpanan terbuka di sini, dan ada glove box yang belum soft opening. Ada cup holder di sebelah kiri juga, dan ada airbag untuk penumpang depan. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari all new Daihatsu Xenia varian R 1300cc ADS. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari all new Daihatsu Xenia ini. Nah, sama seperti di jok depan, yang jok belakang ini juga ada aksen merahnya ya. Ada piping di tengah, dan ada jahitan merah di pinggirannya.
Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk di Xenia terbaru ini juga kabin tengahnya ini lebih lega. Ini adalah posisi yang tadi udah diubah. Jadi tadi ya posisi berkendara gue, seinget gue kalau di Xenia itu masih bisa 5 jari di belakang posisi berkendara gue. Ada si back pocket di kanan kiri juga. Sama di bagian bawah center console belakang ini ada 2 buah USB 2,1 ampere. Untuk varian ADS ini juga ada karpet 3D dengan emboss logo ADS. Di bagian atas ada AC double blower yang model baru gini ya. Jadi kesannya lebih futuristis dibandingin yang AC double blower sebelumnya. Adjusternya ada di sini, ada lampu kabin di sebelah kanan sama sebelah kiri ada grab handle. Terus di bagian jok, nah kalau yang 1300 cc dia nggak ada armrestnya ya. Yang 1500 cc itu ada tali yang bisa nurunin porsi tengahnya ini supaya kita bisa nyandarin tangan di tengah sini. Untuk di bagian door trim ini full plastik, nggak ada krom-kromannya. Di bagian handle juga nggak ada. Ada cup holder di atas sama di bawah dan ada speaker ya. Sama di sini ada switch buat power window. Oke, sekarang kita coba baris ketiganya dari all new Daihatsu Xenia. Pelipatannya masih sama, dia model one touch tumble. Nah, ini kalau diturunin juga berasanya lebih lega dibandingin generasi sebelumnya juga. Terus kalau kita rebahin ini juga masih ada ruang ya, sekitar ya 2 jarian untuk tinggi gue 170 cm. Di bagian headrest juga kalau misalnya kepala gue nyender ke headrest masih ada headroom 2 jari setengah ya, jadi cukup lega. Ada headrest adjustable di jok baris ketiga dan dengan tali ini kita bisa atur ke posisi paling rebah atau paling tegak ke paling rebah. Ada cup holder di kiri dan ada tempat penyimpanan. Terus di sebelah kanan ada power outlet dan ada cup holder di bagian bawahnya. Oke, yuk sekarang kita keluar aja. Oke deh, kayak cukup segitu dulu untuk review dari all new Daihatsu Xenia tipe R 1300cc ADS ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata terhadap penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.